Nama Tuhan, Shalom Ibu Bapak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Mari kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Sore hari ini saya mengundang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Kita akan datang kepada Tuhan dalam rangka memperingati ibadah Jumat Agung, ibadah memperingati penderitaan Kristus. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang Engkau kasihi. Sore hari ini kami datang membawa sebuah pengakuan. Kami mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat dan sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang dalam ibadah Jumat Agung memperingati hari sengsara dan penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Turunlah berkat sukacita atas kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Alkitab menjawab dari kitab Yesaya pasal 53 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taro ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga ia memandang dia dalam rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang tidak biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya.
Amin. Tuhan berkati kita semua sebelum beribadah. Can show us the way. To freedom and comfort. He was founded for our sins. Suffered for our trespasses. Cross for our iniquities. His message is it's finished. Mari kita sembah Dia pada sore hari ini. Oh Tuhan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang
Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Yesus, firman Tuhan. Haleluya. Bersilakan semua untuk dapat duduk kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pengorbanan Yesus mati di kayu salib bukanlah sekedar kejadian biasa yang terjadi di masa lampau, tapi itu adalah suatu bentuk pembuktian bahwa Yesus benar-benar mengasihi setiap kita. Ia rela mati bagi kita semua. Pengorbanannya yang begitu mahal dan begitu sempurna untuk menyelamatkan kita. Maka dari itu, mari kita katakan, terlalu besar kasih-Mu Yesus, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Katakan, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Katakan sama-sama, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita menyembah Dia. Oh Yesus, pengorbanan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib, Engkau mulia. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan-Mu di kayu salib tidak akan pernah percuma ya Bapa. Tuhan, malam ini kami akan sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati Tuhan ibadah Jumat Agung pada sore hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya, amin. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Dia yang telah mati bagi kita, Dia yang telah menyelamatkan
Jiwa kita, Kau mulia, bercahaya, Rohmu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama.
sebab dia yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. Persilakan jemaat untuk dapat kembali. Dia Yesus yang telah mati bagi setiap kita. Pengorbanannya yang begitu besar
untuk setiap kita yang berdosa. Yesus telah mati bagiku, dan Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujaanku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujaanku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur
di surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah pada sore hari ini. Terlebih Tuhan, sore hari ini kami mengucap syukur kami berada di rumah Tuhan untuk memperingati hari kematian, hari sengsara Tuhan. Oleh karena dosa dan kesalahan kami, oleh karena semua pelanggaran yang kami buat, Engkau mati di atas kayu salib. Engkau rela menderita, Engkau rela berkorban untuk kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur boleh ada di rumah Tuhan sore ini. Kami mau menyiapkan hati kami. Kami mau menyiapkan pendengaran kami buat apa yang Tuhan sampaikan kepada kami sore hari ini. Mari Engkau urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Urapi kami semua umat-Mu yang sore hari ini datang, membawa diri mereka untuk beribadah berjumpa dengan Tuhan. Pengurapan yang sama turun atas kami semua, sehingga setiap kami yang siap untuk dengar firman Tuhan, kami diberkati, kami dikuatkan. Karena itu Tuhan, mari Engkau bekerja dengan kuasa Tuhan, sehingga sore hari ini kami boleh menikmati persekutuan kami dengan Tuhan secara indah dan intim dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, anugerah-Mu melimpah, berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami semua. Kami mengucap syukur berdoa demi nama Tuhan. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom ibu bapak yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya. Iya, puji nama Tuhan. Senang banget bisa berjumpa kembali sore hari ini. Ini adalah tahun kedua dari RBC untuk merayakan Jumat Agung dan ibadah Paskah. Saya masih mengingat ibadah Jumat Agung Paskah tahun lalu. Kita masih ada di Ruko Subali, dan yang datang cuma Pak Budi sekeluarga, yang datang cuma Bume, Pak Kris, karena memang kita online waktu itu ya. Pak Danan juga ada sekali-sekali. Tapi Jumat Agung yang lalu kita masih dilanda dengan COVID-19 dan kita takut, kita paranoid, dan hari ini kita boleh berada di rumah Tuhan menikmati anugerah Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan berkhotbah. Judul khotbah saya hari ini, pengorbanannya sempurna. Mari kita ucapkan dan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pengorbanannya sempurna. Mari kita akan baca dari Matius pasal 27 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-44. Bapak Ibu bisa buka HP, bisa buka tab-nya, tapi kalau tidak sempat, saya sudah siapkan semua detail dari ayat-ayat yang kita akan baca sore hari ini. Demikian firman Tuhan ayat 32 dari Matius pasal 27. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Ayat yang ke-38, bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan berkata,
Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Amin. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca, merenungkan, dan juga menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini dengan Yesus diolok-olok. Kalimat ini menunjukkan bahwa ini bentuk dari pengorbanan yang Yesus alami. Dan pengorbanan Yesus yang sempurna memiliki pengertian karena Tuhan Yesus itu menderita. Banyak orang mengolok, semua orang yang ada dan menyalibkan itu menghina, mengolok Tuhan Yesus. Karena itu saya memberikan satu kesimpulan bahwa pengorbanan Yesus disebut sempurna karena memiliki pengertian seperti ini, bahwa semua penderitaan yang dia tanggung di atas kayu salib itu oleh karena yang harusnya ditanggung oleh manusia. Dia rela berkorban, dia rela mati di atas kayu salib, bahkan dia dihinakan sedemikian rupa. Demi apa? Demi cintanya, kasihnya kepada kita, orang-orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengorbanan dari kata dasar korban yang memiliki pengertian pemberian untuk, atau yang menyatakan sikap penderitaan Yesus secara psikis, tapi juga penderitaan Yesus secara fisik dialami oleh dia. Jadi butuh perjuangan dan rasa sakit untuk apa? Ketika dia memberikan hidupnya, ketika dia memberikan semua yang dimiliki termasuk nyawanya untuk manusia yang berdosa. Bukan hanya perjuangan, bahkan dia rela mati di atas kayu salib. Jadi pemberian yang sempurna kalau disertai dengan rasa sakit, kalau penuh dengan perjuangan, dan kalau sampai meneteskan titik darah penghabisan, yaitu kematian. Makanya Yohanes mengatakan seorang sahabat yang menaruh kasih setiap waktu itu adalah seorang yang memberikan nyawanya untuk siapa? Untuk sahabat-sahabatnya. Itu bentuk pengorbanan. Kalau sahabat hanya pengorbanannya semu, dia tidak disebut sebagai sahabat yang sejati. Karena itu malam ini kita akan bersama-sama, pengorbanan Kristus yang sempurna itu adalah merupakan pemberian Kristus yang disertai rasa sakit, perjuangan, dan kematian. Dan istilah ini begitu sangat luar biasa, sakral, dan menggugah. Perhatikan baik-baik. Istilah ini luar biasa, sakral, menggugah. Tapi kalimat pengorbanan Kristus yang disertai dengan rasa sakit, perjuangan dia, dan kematiannya di atas kayu salib nampaknya sudah memulai memudar maknanya. Mengapa demikian? Saya tidak tahu apakah yang menjadi penyebabnya. Masing-masing orang tentunya ada banyak sekali alasan. Mengapa pengorbanan Kristus yang sebetulnya hakikinya kita peringati dalam kehidupan kita, tapi mengapa memudar? Mungkin saja memudahnya karena ada hambatan-hambatan, karena iman percaya kita diperhadapkan kepada situasi yang tidak mudah, atau iman percaya kita diperhadapkan kepada situasi yang mengharuskan kita melupakan Tuhan dan sebagainya, atau barangkali ada hal-hal yang memang menjadi penghalang. Bisa jadi itu dosa yang mungkin kita berkata, aku gak layak Tuhan untuk datang kepadamu, aku gak layak Tuhan untuk melayani. Sebetulnya Bapak Ibu sering kasih Tuhan, mari kita akan bersama-sama penderitaan Kristus, kematian Kristus, mari kita renungkan baik-baik, kita perhatikan baik-baik, karena kita harus kembali kepada pemahaman makna bahwa pengorbanan Kristus yang sebenarnya. Dengan apa? Dengan merenungkan. Apa yang kita renungkan? Yang pertama adalah cara Kristus berkorban. Dan untuk siapa dia berkorban? Camkan baik-baik. Dua hal ini kita renungkan baik-baik.
yang berkorban untuk kita yang berdosa, yang seringkali memudar karena mungkin saja waktu yang membuat itu memudar. Tapi hari ini, sore ini saya mengajak seluruh umat Tuhan jemaat RBC untuk merenungkan kembali betapa pengorbanan Kristus itu sempurna buat kehidupan kita. Caranya, mari kita akan tahu bersama-sama cara Kristus berkorban untuk kita. Yang pertama, Kristus rela difitnah. Mari kita baca Alkitabnya. Dalam Lukas pasal 5 ayat 20-12, ini adalah satu contoh bagaimana Tuhan Yesus difitnah. Ada banyak peristiwa, tapi saya ambil satu. Dalam Yohanes pasal 10 ini juga demikian, sama. Lalu pertanyaannya, padahal Yesus itu melakukan yang benar, dia menolong. Mari kita baca ayatnya. Lukas pasal 5 ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Ini ada 4 orang yang menggotong orang lumpuh dibawa kepada Yesus. Yesus melihat iman dari orang-orang yang membawa orang lumpuh ini. Dan dia katakan kepada orang lumpuh itu, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi siapa? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya. Belum ngomong, berpikir dalam hatinya. Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Kita baca Yohanes pasal 10 ayat 31. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Ayat yang ke-32, kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu melempari aku?" Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 33. Jawab Yesus atau jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah." Kalimat-kalimat yang barusan kita baca bentuk dari fitnah yang disampaikan oleh ahli Taurat dan juga orang Farisi yang memang sejak ketika Yesus tampil dalam pelayanannya menjadi rival, menjadi lawan, menjadi rival Tuhan Yesus, bahkan sampai dia tergantung di atas kayu salib sekalipun tetap jadi rival karena mereka itulah yang menyalibkan Tuhan Yesus. Dan Yesus difitnah padahal dia melakukan yang baik. Dalam Yohanes pasal 10 ini dia mengatakan, "Aku gembala yang baik." Gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya. Bahkan gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Dia katakan itu. Tapi dikatakan oleh ahli Taurat dan orang Farisi itu, mereka menghujat kata Tuhan. Kata orang Farisi ini, mereka menghujat Allah. Dan ini fitnah. Definisi fitnah itu seperti ini Bapak Ibu. Ada 3 hal. Fitnah itu adalah pembicaraan yang bersifat menjatuhkan atau menjelekkan pribadi orang lain tanpa ada bukti. Orang Farisi dan ahli Taurat tidak ada bukti yang dapat difitnahkan kepada Yesus karena Yesus memang dia Allah. Dia manusia tapi dia juga Allah. Dan gak ada buktinya. Jadi kalau kita sedang berbicara dan bicara kita itu sempatnya menjatuhkan atau menjelekkan pribadi orang, bahkan kita tambahi dengan garam gula dan ampas dan kalau sekarang empon-empon begitu ya, tambah enak begitu. Dan itu fitnah gitu ya. Yang kedua, tuduhan buruk yang dikarang-karang atas seseorang. Yesus mengalami itu. Sepanjang dia melayani sampai dia mati di atas kayu salib, tuduhan buruk itu terus dilakukan. Bahkan sampai hari ini
Kita mendengar ada banyak orang-orang di luar sana bahwa yang disalibkan itu bukan Tuhan Yesus, yang disalibkan itu Yudas Iskariot, katanya. Tapi iman Kristen mengajarkan bahwa yang disalibkan itu adalah Yesus. Banyak sekali yang dicoba dikarang-karang oleh kelompok yang menjadi rival Tuhan Yesus. Yang ketiga, fitnah itu adalah perbuatan atau perkataan yang mencelakakan orang lain. Akhir dari semua yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus adalah mati di atas kayu salib. Fitnah itu ada dua macam. Yang pertama adalah dituduh melakukan yang tidak baik padahal tidak melakukannya. Saya ulangi. Dituduh melakukan yang tidak baik padahal dia tidak melakukannya. Yang kedua, sebaliknya, melakukan yang baik tapi dianggap tidak baik. Saya tidak bisa memberikan contoh kepada kita, tapi dengan dua kalimat ini kita bisa mengira-ira seandainya saya, aku, kita melakukan yang baik tapi tidak dianggap baik, berarti itu sebuah fitnah. Atau kita nggak melakukan yang tidak baik tapi dianggap sebaliknya, itu sebuah fitnah. Dan Yesus mengalaminya. Contohnya siapa? Tuhan Yesus, jelas itu. Bahkan Injil dianggap palsu oleh kelompok-kelompok tertentu dalam rangka memfitnahkan kebenaran yang sebetulnya hakiki kita ikuti dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Yang pertama, cara Yesus berkorban bukan hanya difitnah, tapi dia juga dikhianati. Siapa yang mengkhianati? Yudas Iskariot. Mari kita baca ayatnya. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu dan bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara kamu akan menyerahkan aku. Yang dimaksud di sini adalah Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Dia menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Yang walaupun dalam cerita Alkitab kita bisa tahu bersama-sama uang itu dikembalikan oleh Yudas ketika dia menyesal. Tapi penyesalannya dia tidak membuat dia datang kepada Tuhan dan bertobat, tapi dia menggantung diri. Dikhianati orang yang dekat dengan kita. Yudas murid Tuhan Yesus, sangat menyakitkan. Dan itu penderitaan yang tidak mudah, itu pengorbanan, itu butuh kekuatan yang istimewa. Tapi Yesus rela melakukan itu demi cintanya kepada kita semua. Dia dikhianati. Siapa yang pernah dikhianati? Sakit tak? Sakitnya itu di sini kata orang ibu ya. Sakit. Orang yang kita anggap baik ternyata nggak baik. Orang yang kita anggap baik ternyata bermuka dua. Hati-hati loh, sekarang ini ada banyak orang-orang di luar sana, nggak di sini. Itu muka dua. Di muka dua artinya bisa sana dan sini, bahkan kayak dosongkol ya. Hati-hati. Kemudian Yesus juga diadili. Bapak Ibu, saya itu pernah menghadiri pengadilan. Gak enak, malu banget. Enak lagi. Kasusnya bukan kasus yang gede gitu, kasus yang sepele sebetulnya. Pendeta lagi jadi saksi. Wah, gak enak. Apalagi orang yang diadili. Mari kita akan baca. Yesus diadili, diperhadapkan pada Herodes, kepada Pilatus, dan juga dikembalikan lagi kepada Herodes. Mari bersama-sama. Lukas 22 ayat 54 dan Lukas 23 ayat 1, 2 dan ayat yang ke-7. Kita akan baca banyak ayat karena saya akan menunjukkan bahwa saya tidak sekedar menunjukkan bukti bahwa Yesus itu berkorban, tapi saya menunjukkan teks-teks ayat yang memang dari Alkitab. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh.
Perhatikan ayat itu. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap siapa? Menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia. Katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak. Padahal Yesus tidak melarang. Yesus dulu memberikan contoh yang baik. Untuk apa? Bayar pajak. Dia pernah suruh Petrus mancing ikan dan dia mendapatkan dua koin gitu ya, 2 koin, dan dia mengatakan bayarlah pajak, 1 untukmu dan 1 untukku. Tetapi dituduh seperti itu dan ini gak enak diadili kepada kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Ayat yang ke-7. Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes yang pada waktu itu ada di Yerusalem. Bapak Ibu, diadili itu tidak enak. Saya yakin kita yang ada di sini tidak pernah menghadapi pengadilan di meja hijau, karena kita tidak ada yang tersangka berat gitu. Tapi Yesus mengalami itu. Yesus melakukannya untuk itu. Bahkan kalau kita baca seluruh kisah itu, sepertinya ini menjadi apa? Yesus itu diombang-ambing karena dipotak-atik, artinya sudah dibawa ke Pilatus, dibawa ke Herodes lagi, bawa ke Pilatus, bawa ke Herodes lagi, sampai padahal dia diperhadapkan kepada situasi yang gak enak. Sampai kemudian ketika putusan itu muncul dari pengadilan itu, selamatkan, bebaskan Herodes, atau bebaskan Yesus, Barabas gitu ya. Bebaskan Barabas dan salibkan Yesus. Dia melakukan itu karena apa? Cintanya kepada kita. Dia diadili. Dan yang keempat, pengorbanan Yesus sempurna dengan cara bukan hanya diadili saja, tapi disangka. Petrus yang menjadi kebanggaan Tuhan menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. 3 kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Dan sebelumnya dia katakan seperti ini dengan gagah. Yesus mengatakan, aku akan menderita, mati, sengsara di Yerusalem. Tapi Petrus mengatakan, enggak Tuhan, aku mau mati bersama-sama. Bahkan aku siap di penjara, aku siap mati bersama-sama dengan engkau. Tapi Yesus ingatkan, Petrus, aku sedang berdoa untuk kamu supaya imanmu tidak jatuh. Setelah engkau kuat, setelah engkau bertobat, kalau bahasa saya, kuatkan juga saudara-saudaramu. Dan dia katakan juga, hari ini juga, ayam itu gak akan berkokok kalau kamu gak menyangkal. 3 kali. Dan kalimat yang mengatakan, yang disampaikan oleh hamba yang sedang berdiam, yang ada duduk-duduk menunggu putusan dari Herodes itu. Loh, kamu juga kan? Tapi hari itu juga Petrus mengatakan, bukan, aku tidak mengenal dia. Lalu berparinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Dan orang-orang yang mengingatkan Petrus itu orang-orang yang sederhana, orang-orang yang sebetulnya nggak ada kedudukan di masyarakat. Tapi itu yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tadinya Petrus itu menggebu-gebu, tapi ternyata dalam kondisi keadaan Yesus ditangkap begitu, dia nggak mau menerima, dalam arti mengakui Yesus menjadi gurunya. Dia menyangkal. Bukan hanya itu saja, cara Yesus berkorban dengan sempurna. Dia juga mengalami dihujat. Dihujat itu apa bahasa Jawanya?
diwelehke begitu ya bahasa sederhananya, atau dihina gitu ya. Dalam Lukas pasal 22 ayat 63 sampai dengan ayat yang ke-65, dan orang-orang yang menahan Yesus itu apa? Mengolok-olok dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Cobalah katakan, siapa yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dihujat, dihina itu tidak enak. Yesus sekali lagi, dia mau menerima itu semua. Untuk siapa? Saudara dan saya. Dia cinta kepada manusia, sebab itu rela dirinya berkorban. Dihujat, dia terima itu. Bahkan sebelum disalibkan, dia juga disiksa. Dan ini cara Tuhan Yesus untuk berkorban. Disiksa. Perhatikan baik-baik. Cambuk dari Tuhan Yesus yang untuk pukul Tuhan Yesus Kristus itu betul-betul sangat menyakitkan. Pemeran dari The Passion of Christ, siapa namanya itu? Bukan Van Diesel ya, kalau Van Diesel kan bodoh itu. Jim Caviezel kalau nggak salah, betul ya. Dia pernah bercerita ketika dia memerankan film The Passion of Christ dalam pemeran Tuhan Yesus itu. Dia betul-betul mengalami sakit, padahal di punggungnya itu telah dibuat sedemikian rupa supaya ketika kena pukulan nanti dia tidak merasakan sakit. Dan dia menceritakan dalam kesaksiannya, bahasa saya ya, saya bisa menyadari betapa sakitnya Kristus, betapa sakitnya Mesias itu. Sementara saya yang memerankan itu dipukul, padahal punggung saya itu juga dibalut dengan cara alat khusus begitu supaya tidak kena sakit, tapi hancur, sakit. Dan betapa Kristus tanpa baluran apapun, dia kena cambuk. Cambuk itu ujungnya ada 3 dan ada geriginya. Sekali cambuk begitu langsung menancap ke punggung, dan ketika dicabut dan bentokan besi tadi itu seperti pancing begitu menancap, dan ketika ditarik maka memutuskan daging, mengelupaskan daging itu. Dan ini yang dialami oleh Tuhan Yesus, dan dia merasakan sakit yang amat sangat. Dia disiksa. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya, perhatikan baik-baik, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan apapun yang didapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Sebelum ada putusan untuk disalibkan, ternyata Pilatus memberikan putusan untuk apa? Menghajar. Dengan apa? Cambukan. Dan itu ditonton oleh banyak orang, ditonton oleh seluruh Yerusalem, menyaksikan betapa Yesus sengsara dan disiksa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi dia berkorban untuk saudara dan saya. Sampai terakhir pengorbanannya dia harus rela mati, disalibkan. Hukuman salib itu termasuk hukuman yang sangat mengerikan. Dan hukuman salib itu hanya dijatuhkan oleh penjahat-penjahat kelas kakap. Dan Yesus sebetulnya orang yang benar, tidak berdosa, tapi dijatuhi hukuman salib. Hukuman orang yang kena kutuk sebetulnya, tapi dia mau menanggung disalib oleh karena cintanya kepada kita sebagai manusia yang berdosa. Mari kita baca. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari uraian saya tadi, saya akan simpulkan dalam 2 hal penderitaan Yesus itu. Penderitaan secara psikis dan penderitaan secara fisik.
Secara psikis itu dia juga dikhianati. Dia mengalami ketakutan yang amat sangat sebelum dia masuk dalam penyalipan. Ketika dia berada di Getsemani, pembuluh kapilernya itu sampai pecah. Karena apa? Saking takutnya. Saya pernah tanya kepada dokter, pembuluh kapiler itu letaknya di mana tuh sebetulnya? Pembuluh kapiler itu pembuluh besar yang ada di bagian leher dan menuju ke kepala, dan itu seringkali digunakan untuk apa? Untuk menyalurkan aliran darah ke otak, sirkulasi darah otak ke bagian seluruh tubuh. Dan ketika Tuhan Yesus berada di Getsemani menghadapi cawan murka Allah itu, dia betul-betul gelisah, dia betul-betul takut. Ketika dia berdoa, saking takutnya, keringat yang keluar dari pembuluh keringat itu ya, pembuluh kulitnya itu pecah pembuluh kapiler dan meneteskan apa? Darah. Dari situ saja kita bisa menyimpulkan sakit. Dia takut sampai saking takutnya pembuluh kapilernya itu pecah. Ada yang pernah mengalami seperti itu? Hari ini mungkin nggak sampai seperti itu, tapi kekhawatiran, ketakutan, menurunkan imun akibatnya apa? Akibatnya mudah sekali untuk kita terserang COVID-19. Karena apa? Imun tubuh turun saking khawatirnya, takut, kepikiran dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika sekarang ini COVID-19 sudah mulai menurun, dan mungkin persentase takut itu sudah tidak seperti zaman awal-awal 2020 ketika COVID-19 itu mulai melanda. Saya membandingkan, ada teman jemaat yang anaknya meninggal masih muda karena COVID-19. Tapi beberapa hari ini saya melayani salah satu jemaat RBC. Tiap malam saya ajak berdoa. Hampir seluruh keluarga kena COVID-19. 2 suami istri dirawat di Tlogerejo dan 2 anaknya hari ini dinyatakan sembuh. Oleh karena apa? Oleh karena doa, oleh karena hal-hal yang memang mensupport mereka. Dan salah satu ibu yang sebetulnya sebelumnya dirawat di ruang ICU, hari ini saya dengar tadi sudah pindah di ruang isolasi. Artinya apa? Sudah membaik. Sudah membaik. 2 suami istri ada di ruang isolasi, sudah membaik. Awalnya sebetulnya saya berpikir orang ini hebat, badak begitu kuat, tapi ternyata enggak. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena takut seringkali membuat orang itu imunnya turun. Saya kemudian membandingkan, kok dia masih muda, kok cepat sekali sembuh ya? Ada apa gitu? Mungkin karena enggak seperti dulu. Dulu paranoia besar begitu, sehingga diisolasi, bahkan ada banyak yang menyebabkan faktor orang itu meninggal. Keluarga enggak boleh besuk, dokter juga menanganinya, juga paranoid dan sebagainya, sehingga cepat sekali. Tapi hari ini saya bersyukur mereka terus baik dan membaik. 2 anak dari keluarga ini sembuh. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, Petrus menyangkal Tuhan Yesus tadi sudah sampaikan, ini penderitaan secara psikis dan dihadiri di hadapan mahkamah agama. Dan berikutnya Yesus dipermalukan, diolok-olok di depan umum, dan prajurit itu menanggalkan pakaiannya. Ingat ya, pakaian Tuhan Yesus itu rangkap 2, yang disebut pakaian, ya, yang disebut pakaian itu adalah yang menutupi bagian luar, dan pakaian dalam itu adalah baju, ya. Jadi itu diambil jubahnya dan ditanggalkan itu di hadapan umum. Prajurit yang melakukannya itu, dan itu penderitaan psikis, yang malu dan diolok-olok oleh prajurit ahli Taurat, penjahat yang disalibkan oleh Tuhan Yesus bersama dengan Yesus itu, dia diolok-olok juga ternyata. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, dia betul-betul mengalami penderitaan psikis yang amat sangat, bahkan dia diludah. Mari kita akan lihat dan perhatikan penderitaan Yesus secara fisik.
Di jalan menuju Via Dolorosa, mahkota duri itu ada di kepalanya. Cambuk memukul punggung dan tulang-tulangnya. Kemudian dia memikul salib dari Yerusalem ke Golgota, jaraknya itu kurang lebih 3,5 kilometer. Dan 5 atau setengah kilo berikutnya itu diambil oleh seorang yang bernama Simon. Tapi kondisi tubuhnya sudah hancur, dicambuk, didera dan tulang-tulangnya hancur. Tapi dia pikul salib itu 3,5 kilometer. Dia lakukan itu, menderita banget. Dan kaki dan tangannya dipaku, lambungnya ditusuk. Dan ini bentuk penderitaan fisik yang Yesus alami karena cintanya pada kita manusia. Untuk mengerti dan merenungkan pengorbanan Kristus bukan hanya cara menderita Yesus, tapi keadaan manusia yang dibela oleh Kristus. Siapa? Saya dan saudara. Keadaan manusia yang dibela oleh Kristus. Manusia yang dibela oleh Kristus itu adalah orang yang durhaka. Durhaka. Roma pasal 5 ayat yang ke-6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Durhaka itu artinya suka melawan, berontak, dan sebagainya. Jadi tidak ada benih kebenaran sekalipun dalam hidup kita. Tetapi oleh karena Kristus yang membela kita, kita dibenarkan. Dalam konteks orang durhaka, suka melawan, berontak, dan benih dosa itu sudah muncul dari sejak sononya. Kita nggak pernah ngajar anak-anak kita untuk melawan kita, orang tua. Nggak pernah. Saya masih teringat sekali dengan Fanny yang waktu itu bersama-sama dengan saya ada di gereja lama kita. Ya, dia pernah hidup bersama-sama dalam arti ngantor, dia ikut dan sebagainya. Sampai saya ingat dia suka nyanyi. Zaman itu ada lagunya Siti Muhyiddin, wo oh oh wo oh oh, tapi dia keliru mengucapkan jumbo oh oh jumbo oh oh. Tak pikir dia salah pendengaran atau bagaimana, tapi ternyata pendengarannya bagus karena dia main musiknya bagus. Iya loh, orang yang main musiknya bagus cerdas pendengarannya. Dan pernah satu kali saya melihat Pak Yo pasti nggak pernah mengajar dia, kamu bisa lawan lu, lawan aku enggak. Tapi dengan sendirinya kita dapat melawan. Kita sebagai anak dulu dengan orang tua kita pernah melawan enggak? Oh, pernah. Ayo tidur, enggak. Sudah waktunya tidur. Ya, zaman saya masih kecil ya. Apalagi mungkin kalau COVID-19 begitu jam 7, jam 8 itu saya orang desa itu ya sudah tidur. Nah sekarang untuk tidur gasik itu enggak bisa. Gasiknya jam 12, setengah 1, jam 3 pagi. Gasik itu katanya. Ya, kalau sudah begitu tuh repot. Padahal orang tua kita itu untuk suruh tidur gasik itu supaya imun tubuh kita naik, artinya fit gitu loh. Tapi itu kondisi keadaan kita sebagai orang durhaka yang dibela oleh Kristus. Dan bukan hanya itu saja, bukan hanya durhaka, tapi kita adalah orang berdosa. Orang berdosa. Karena Yesus mati di atas kayu salib, dia membela kita karena kita berdosa. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, Roma 5 ayat 8. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harusnya berbahagia, berbangga punya Allah yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Kita bangga karena dosa kita, dosa masa lalu, hari ini yang akan datang, sudah Dia tanggung di atas kayu salib. Kita harus menjadi orang yang berbahagia. Lalu pertanyaannya, kalau begitu boleh dong aku berbuat dosa seenaknya? Enggak, jangan. Tetap katakan say no to sin. Katakan tidak kepada dosa. Supaya apa?
kita mendapatkan perkenanan, kita mendapatkan upah, kita mendapatkan mahkota yang memang akan membedakan satu orang dengan yang lain ketika kita berada di surga. Karena itu hargai Tuhan Yesus yang telah membela dan mati di atas kayu buat kehidupan kita. Dan bukan hanya kita sebagai orang berdosa yang terakhir, ada banyak orang-orang yang dibela Tuhan Yesus tapi tidak merasa dirinya takut Tuhan. Kalau Israel itu terkenal dengan tegar tengkuk, kalau bahasa tegar tengkuk, bahasa Jawanya itu adalah ngablek katanya, orang Semarang. Itu yang dialami oleh manusia zaman sekarang ini. Roma 3 ayat 18, perhatikan, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bertanya buat kehidupan kepada kita sekarang ini. Kalau Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib dengan cara yang amat sangat hina, dia difitnah, dia dikhianati, dia disangkal, dia disiksa, dia dihujat, bahkan dia mati di atas kayu salib. Ketika dia disiksa, kita bisa mendapati betapa sengsaranya Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sutradara Mel Gibson dalam The Passion of Christ itu, dia dapat memberikan gambaran yang demikian hebatnya sengsara Tuhan Yesus Kristus. Demi apa? Semuanya hanya satu, cintanya kepada kita manusia yang berdosa. Kalau yang dibela itu benar mungkin tidak persoalan, tapi yang dibela ternyata durhaka, yang dibela ternyata adalah berdosa, dan yang dibela itu adalah tegar tengkuk. Itu ciri manusia pada umumnya. Dan hari-hari ini terjadi di seputaran kehidupan kita. Orang-orang yang dikasihi Tuhan, tiap hari kita menemukan orang yang tegar tengkuk. Tiap hari kita menemukan orang yang menyakitkan hati kita. Mungkin saja diperhadapkan pada situasi hal-hal begitu. Semuanya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dan bertanya dalam pengiringan kita kepada Tuhan, Yesus telah memberikan pengorbanan yang terbaik, memberikan nyawanya untuk kita, memberikan semuanya untuk kita supaya kita berkenan. Dia menderita. Dan ibadat Jumat Agung mengingatkan kepada kita, renungkan baik-baik cara Tuhan berkorban untuk kita dan bagaimana kondisi keadaan kita manusia yang sebetulnya dilayakkan untuk apa? Menerima pengorbanan Kristus yang sempurna, mati di atas kayu salib buat dosa-dosa kita. Saya akan akhiri membaca 1-2 ayat dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat ke-11. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus memberikan nyawanya, dan kita gerejanya, orang percaya, adalah sahabat-sahabatnya, mempelainya. Dia berikan nyawanya karena dia sahabat kita. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang kedua. Dan hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hukuman salib merupakan pengorbanan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus untuk manusia. Pertanyaannya buat kehidupan kita adalah, bagaimana hidup kita? Bagaimana pengorbanan kita kepada Kristus? Bagaimana pengorbanan kita kepada Kristus? Melayani Tuhan, memberikan persembahan waktu kita, doa dan sebagainya, tidak cukup membalas kasih Tuhan buat kehidupan kita. Karena itu, mari sepanjang hidup kita sampai kita dibawa kepada rencananya yang mulia, masuk dalam kekekalan yang sempurna, kita perhatikan baik-baik bahwa Yesus berkorban dengan sempurna, mati di atas kayu salib. Dia difitnah, dia dihujat, dia disiksa, dia disalibkan itu karena cintanya kepada kita. Caranya demikian hebat, mengharukan. Demi orang yang durhaka, demi kita yang berdosa, demi kita yang bebal, demi kita yang tegar tengkuk. Mari kita perhatikan bersama-sama. Dia rela mati di atas kayu salib. Pengorbanannya sempurna, meliputi sakit,
perjuangan dan kematian itu diberikan untuk kita. Amin. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya akan mengajak Bapak Ibu merenungkan dari video yang kita akan lihat bersama-sama. Via Dolorosa dia menderita,
datanglah secara pribadi kepada Bapa di surga. Dalam doa dan perenungan kita sebelum kita menerima perjamuan kudus, renungkan baik-baik dari apa yang telah kita dengar firman Tuhan. Pengorbanannya sempurna karena semua penderitaan itu dialami oleh Tuhan Yesus. Dia difitnah, dia dihujat, dia disangkal, dia dikhianati. Bahkan dia rela mati di atas kayu salib. Hukuman yang harusnya diterima oleh orang yang terkutuk oleh karena dosa. Siapa dia? Manusia yang durhaka, manusia yang berdosa, manusia yang tegar tengkuk seperti kita. Karena itu, datanglah kepada Tuhan dan renungkan baik-baik. Semua itu dilakukan demi cintanya kepada kita, orang-orang yang berdosa. Dia rela menderita. Sepanjang jalan Via Dolorosa, dia betul-betul mengalami penderitaan yang amat sangat. Punggungnya yang hancur, daging-daging punggungnya yang mengelupas. Tetap dia harus pikul salib itu. Jarak yang begitu amat jauh. Jalan yang dilewatinya tidak mulus, berbatu, terjal, berbukit. Dia diolok, dia dihina, dia dicaci maki, dia diludahi. Penderitaan psikis dan penderitaan fisik dia terima, ditanggung oleh Kristus, oleh karena cintanya kepada kita manusia yang berdosa. Karena itu mari malam ini datanglah kepada Tuhan. Dia memberikan nyawanya dan tanpa syarat dia terima kita. Tanpa syarat apapun. Dia terima kita apa adanya. Karena itu datanglah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Supaya perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya sungguh akan dapat mengalami perkenanan Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam ini. Terima kasih untuk malam ini Engkau mengingatkan kembali betapa Engkau menderita. Pengorbananmu sempurna buat kehidupan kami Tuhan Yesus. Harusnya kami binasa, harusnya kami masuk dalam penghukuman yang kekal. Tapi Engkau melakukannya buat kami Tuhan. Dan kalimat yang Engkau katakan di atas kayu salib sudah selesai. Itu menandakan kemenangan buat Engkau karena Engkau telah mengakhirinya di atas kayu salib. Dosa-dosa kami Engkau tanggung di situ. Mari bersama-sama kita bertanya, pengorbanan apa? Apa yang dapat kita balaskan kepada cintanya kepada Bapa di surga? Kecuali hidup dan terus menyenangkan Tuhan, memuliakan Bapa kita di surga. Bapa, berkati firman-Mu buat kami malam ini Tuhan. Berkati firman-Mu buat kami Tuhan Yesus. Pengorbanan-Mu sempurna buat kami. Engkau menderita, Engkau disakiti, Engkau rela mati di atas kayu salib. Kami mau balas dengan hidup yang selalu menyenangkan Tuhan. Bahkan di komunitas ini kami rindu bertumbuh terus mengasihi Tuhan, mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami. Berkati firman-Mu buat kami semua. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Kristiono untuk maju ke depan, mengambil perjamuan dan kita siapkan diri kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita akan datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Kau layakkan kami Tuhan Yesus, pelayan-pelayan.
Mari Kau layakkan kami seluruh umat Tuhan, jemaat RBC yang ada di rumah Tuhan, di tempat ini. Ataupun mereka yang mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing yang secara live streaming, mereka mengikuti ibadah ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus, layakkan kami Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus. Supaya perjamuan kudus malam ini sungguh-sungguh memperkenal hidup kami. Kami ada dalam Kristus dan Kristus ada dalam kehidupan kami. Ada kesatuan yang utuh yang tidak akan pernah diambil oleh siapapun, termasuk kuasa kegelapan dari hidup kami Tuhan. Kristus dari hidup kami. Berkati hamba-Mu Pak Kristiano dan Ibu yang melayani perjamuan kudus pada malam ini. Terima kasih Bapa di surga, anugerah-Mu melimpah. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang telah aku terima, aku teruskan kepadamu, yaitu pada malam waktu Yesus diserahkan, dia mengambil roti dan dia memecah-mecahkannya dan dia katakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, ambillah, makanlah dan perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Setelah dia makan, dia mengambil cawan dan dia mengatakan, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah dan perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Silakan dibagikan kepada cinta. Ku telah mati dan tinggalkan hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada kasih-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau bersama-sama. Kita siapkan hosti kita dan angkat tinggi di atas lambung kepala kita. Dan mulailah kau berdoa, renungkan baik-baik. Dia lakukan di atas kayu salib, tergantung di atas kayu salib. Darahnya tercurah, darahnya mengucur mulai dari kepala ketika dia dimahkotai, duri di atas kepalanya, duri yang menusuk tulang tengkoraknya, menembus. Betapa sakit yang luar biasa. Tangan kanan dan kiri yang berlubang karena dipaku, lambungnya yang ditusuk, kakinya dipaku, tembus kedua-duanya. Dia mengalami kesakitan yang amat sangat. Semua dilakukan karena cintanya kepada kita. Mari pandang dengan iman pengorbanan Kristus yang sempurna. Dengarkanlah firman Tuhan. Pada
malam waktu Yesus diserahkan, dia mengambil roti dan dia mecah-mecahkannya. Dan dia mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah, dan perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pindahkan anggur cawan perjanjian tangan kanan kita. Angkat setinggi mungkin melampaui kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau menebus dosa kami. Terima kasih Engkau menebus kedurhakaan kami. Engkau melupakan kebebalan kami, ketegar tengkuan kami, Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami yang sakit, kami merindukan bilur-bilur keras itu menyembuhkan kami. Saat kami minum anggur ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu. Bapak Ibu, ingat perjanjian Tuhan dalam kehidupan kita. Darahnya yang berharga itu tercurah di atas kayu salib. Karena itu hargai pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang sempurna. Dengarkanlah firman Tuhan. Setelah dia makan, dia mengambil cawan dan dia mengatakan, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah dan berbuatlah menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.